Oke, jadi barusan di internetnya ada yang nge-share tentang ini, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor permennya 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Jadi isinya itu tentang apa? Pertimbangannya deh untuk menjamin keselamatan penggunaan kendaraan tertentunya di nih dengan menggunakan penggerak motor listrik. Karena yang dibahas di tertentu ini adalah kendaraan-kendaraan yang sebelumnya tidak ada motornya, terus dengan tren terbaru ini ada penggerak motor listriknya itu. Entah karena tren atau karena kebutuhan, urusan lain lah. Jadi ya intinya sih dari situ. Nah, kendaraan tertentu itu adalah kendaraan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak. Oh, enggak, ini definisi kendaraan. Halo. Tes. Halo. Alhamdulillah. Lalu kendaraan yang tergantung, nah ini kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik, karena memang sebelumnya masih belum ada aturan tentang itu kalau nggak salah. Jadi kendaraan tertentunya itu yang didefinisikan di sini itu skuter listrik, terus hoverboard. Aku nggak ngerti ini. Aku nggak ngerti. Aku lagi nggak ngerti apakah hoverboard ini sebenarnya merupakan merek dagang atau emang istilah. Coba cek hoverboard. Wait, keluar. Oke. Hoverboard itu Oke, hoverboard bukan merek dagang, jadi bisa tak pakai. Sebentar. Kemudian noise-nya terlalu banyak. Sebaiknya naikin suaraku daripada. Oke, done. Oke, hoverboard bisa dipakai. Oke. Jadi yang kendaraan tertentu tadi skuter listrik, hoverboard itu ya pada ngerti lah udah. Terus unicycle yang digerakkan dengan motor listrik, lalu otopet itu kick scooter ya, sepeda listrik in general. Oke, lalu nah ini kan di pasal 2 yang dikategorikan sebagai kendaraan tertentu yang akan dikenakan peraturan menteri ini adalah sampai dibaca sendiri. Jadi kendaraan yang memiliki motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan. Terus ini untuk aturannya, skuter listrik itu kick scooter ya, kecepatan paling tinggi 25 km/jam. Sepeda listrik sama 25. Hoverboard ini karena personal dan kontrolnya agak beda dengan skuter dan sepeda yang punya stang. Jadi kecepatannya unicycle juga 6. Otopet skuter listrik ini sepeda listrik bedanya apa? Mana? Ada sedikit kesalahan. Nih,
Oh, kebalik ini, sepeda listrik tidak dibahas ada pedal, sementara skuter listrik ada. Kayaknya kebalik gitu. Skuter itu kan kalau tanggapanku rasnya sepeda motor yang decknya itu datar. Kalau apa, moped kalau di bahasa Indonesia kan bebek, itu kan ada underbone, ada tulang tengahnya. Sementara kalau skuter itu ya los gitu. Jadi Max itu sebenarnya bukan skuter kalau menurut definisi yang itu, tapi ya adalah bersamain. Oke, balik. Berarti di sini nih skuter listrik itu yang pakai pedal, sepeda listrik yang enggak. Dan sepeda listrik mana tadi? Nah, mana sepeda listrik? Ini cycle atau pedal hilang? Ada sepeda listrik. Oh, ada. Ya, sepeda listrik dengan skuter listrik hampir sama. Oh. Iya. Oke. Ya. Jadi apa, kecepatannya kan di sini tertulis kecepatan paling tinggi 25 km per jam. Lalu aturan lainnya kita baca dulu aturannya, baru dibahas, baru dikritisi. Di pasal 4 ini bla bla bla, pasal 2 itu penggunanya harus menggunakan helm. Usia untuk menggunakan kendaraan yang dibantu dengan motor listrik ini, kalau di permainan ini motor listrik, minimal 12 tahun. Tidak boleh goncengan kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan dapat untuk penumpang. Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan. Terus ya, kalau ini mah emang harus dilakukan, menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Pasti memberikan prioritas pada pejalan kaki. Ini kendaraan bermotor bensin sudah banyak yang lupa. Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain, membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi. Subjektif yang nomor 4 ini. Dan ya, dalam pengguna kendaraan tertentu berusia di bawah 15 tahun harus ada pendampingan orang dewasa. Kalau kita SMP, anak SD nggak bisa ya udah. Oke, lanjut. Pasal 5, kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bla 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 harus di lajur khusus dan atau kawasan tertentu. Dan atau ini kalau di bahasa pemrograman itu OR. Kalau atau itu XOR, exclusive OR. Jadi kalau misalnya atau kalau satu terpenuhi lainnya nggak bisa jalan. Jadi harus salah satu saja. Sementara kalau dan atau ya udah A dan B itu bisa jalan barengan. Oke. Next. Lajur khusus itu seperti lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan yang dibahas permen ini. Setelahnya, sementara kawasan tertentu pemukiman. Nah, pemukiman itu harus ada penjelasan karena permen ya udah. Terus jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor sama kawasan wisata. Setelah itu area sekitar sarana angkutan umum massal. Jadi kayak apa namanya? Last mile ya. Kalau di istilah di luar negeri itu. Jadi apa, setelah stasiun atau halte ada area berapa ya, luas gitu untuk yang bisa dijalani. Nah, ini yang menarik. Dalam hal tidak tersedianya lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
Kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar kalau ada, dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Ini agak dipertanyakan juga, gimana kalau di area yang tidak ada trotoarnya dan tidak ada lajur khususnya? Apakah itu masuk area pemukiman apa enggak? Batas-batasnya harus diperjelas, tugasnya di sub ya kayaknya. Oke, kapsul memadai sebagai motivasi supaya yang 4 harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan itu. Oke, penerapannya tergantung area, perlengkapan jalan, rambu-rambu sebagainya harus dibuat. Terus penerapan gubernur. Oke. Ini karena apa namanya, level derajat kekuasaan, apa bahasa Indonesianya, yaitu bahasa Indonesia tapi ada statement yang lebih pas untuk dipakai ya. Intinya apa namanya, penerapan ini kalau di DKI Jakarta itu kelasnya kelas gubernur, sementara kalau daerah lain itu kelasnya kelas bupati atau wali kota, bukan kelas kecamatan atau gubernur provinsi non DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya di Kalimantan Timur gitu ya, Timur Samarinda ya, Kalimantan Timur, ibu kotanya apa coba? Ibu kota Kalimantan, oh ya benar, salah ada. Geografi dapat berapa ini? Jadi kalau misalnya kayak di Kalimantan Timur itu bukan gubernurnya yang menerapkan ini, tapi wali kotanya Samarinda. Jadi apa, per kota. Jadi kalau misalnya apa namanya, jalan antar kabupaten kayak gitu, mungkin bakal ada sedikit penyesuaian tertentu. Oke, bla bla bla. Kalau kendaraannya disewakan berarti gini. Oke, udah ya, habis. Oke, sekarang dibahas bukan masalah ya, bagian-bagian yang keras agak yang bisa dibahas. Tadi baca komentarnya orang, bentar, nggak usah dibawa ya, baca aja. Nah ini, sepeda listrik atau skuter listrik dibatasi kecepatannya sampai 25 km per jam. Nah itu yang dipertanyakan di diskusi tertulisnya itu agak lucu, karena road bike yang full tenaga kaki bisa dengan santai dapat 40 km per jam kalau sudah biasa. Nah itu bagaimana? Nah yang itu pernah baca kalau di Eropa itu Europe rule sorry. Jadi nah ini sepeda dengan pedal assist yang di-equip yang apa nih, yang dilengkapi dengan elektromotor, cuma boleh diberi power secara kontinu sampai maksimum 250 watt dan harus secara
bertahap dikurangi dan dipotong powernya kalau kecepatannya melebihi 25 km per jam, atau apa, pesepeda berhenti pijat. Jadi maksudnya itu sepeda, terus ada motornya. Pertama kita genjot, oh wait, tanganku nggak ke track ya. Pertama digenjot, pas digenjot itu bisa langsung diberikan daya oleh motor listriknya, dan itu maksimum 250 watt. 250 watt, ini Eropa ya, tidak apa, belum terkait sama peraturan menteri yang ini. Maksimumnya 250 watt, dan kalau kecepatannya di atas 25 km per jam, motor listriknya itu udah nggak boleh bantu, tidak boleh bantu pendorongan kendaraan itu, harus murni pakai bahan bakar nasi pecel. Enggak nasi pecel doang sih, anggur juga boleh ya. Jadi intinya gitu. Sementara kalau yang di permennya ini mana cuma maksimum 25 km per jam, ini yang harus dibahas lagi. Terus ya itu tadi, kalau yang apa, kalau yang untuk kendaraan yang nggak ada handlebarnya nggak usah dibahas deh ya. 6 km per jam itu kecepatan jalan, jadi ya 11-12 sih, cuma masalah orangnya malas jalan kaki apa enggak. Terus menggunakan helm, usia pengguna ini sih ya juga sih, bener juga sih. Kalau apa namanya, kalau kendaraan yang ada power assist dari motor, berarti kan di luar kontrol dari penggunanya. Apalagi kalau main throttle pakai apa, gas, apa bahasa Indonesianya sih, throttle itu mencekik soalnya bahasa Indonesianya. Sementara kalau gas ya either antara gas padat cair atau gas kompor gas. Kalau di bahasa Jawa, gas itu minyak tanah ya, intinya sih. Jadi kalau misalnya apa, CSN ya sampai 12 tahun sih, bener juga, masih bisa. Terus untuk gonceng nggak masalah, tapi nggak boleh menggonceng orang berdiri, nggak boleh. Terus ini tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan. Pabrikan banget ya, kapitalis. Jadi apa, ya mau gak mau harus nurut pabrikan. Ya emang enak sih sebenarnya. Jadi apa, pengamatan apa sih namanya, pengawasannya kan bisa langsung ke pabrikannya, simple. Kalau PNS terkait sedikit. Nah, sementara ya apa namanya, jadi kalau kayak gitu kan kayak yang begal kecil sama ya namanya motor listrik ini kan bisa dibilang sudah banyak yang bisa bongkar kipas angin, bongkar mesin cuci, itu udah bisa dapat motor listrik. Dayanya sih AC apa DC nya yang itu, sama powernya seberapa yang kita nggak tahu ya. Standarisasi gitu, mungkin sertifikasi kali ya lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya aku lagi, kalau misalnya saya ini kalau misalnya ada sepeda A mau dipasangin motor listrik, ya pasang, bawa ke petugas atau bengkel yang tersertifikasi, terus habis itu diterah. Bahasa Indonesianya, bahasa umumnya apa? Kalau bahasa Indonesia bener diterah, diuji lah ya, diuji apakah comply. Ke bahasa Indonesia apa? Comply vitamin.
apakah memenuhi persyaratan dari aturan-aturannya dan mengeluarkan sertifikasi. Kayaknya lebih baik gitu sih, soalnya kan kalau misalnya over atau apa yang kena bengkelnya kah, bengkel apa pensertifikasinya, jadi kayak misalnya sub cabang gitu, itunya nanti dia yang penunjuknya. Jadi apa, benernya ini modifikasi diperbolehkan asalkan setelah melakukan modifikasi itu melakukan peneraan ulang tadi, registrasi, bukan registrasi, cek ulang ya istilahnya, sertifikasi ulang. Nah, terus habis itu ya ini mau umum. Ini yang agak kita sendiri semua sudah tahu kan di Indonesia kayak gimana. Berapa banyak sih kabupaten yang bisa keliling kabupaten atau kota di jalur khusus. Jadi kita anggap aja lah Palembang, dari ujung utara sampai ujung selatan itu ada lajur khusus yang terus terhubung apa enggak, kayak gitu aja. Terus sebenarnya Palembang itu apa, map sebenarnya ke ini daerah apa namanya, wih daerah apa kamu selatannya tush. Kayak misalnya ini dari Palembang ke Tanjung Merbu ya, itu nama daerah kan, aku kenal Palembang aku lagi. Jadi misalnya dari Palembang ke Tanjung Merbu itu kan kondisi jalannya kayak gini. Oh kalau ini mah bisa, oh enggak, kita anggap aja lah kalau ini bisa sih, sebentar dijawab aja. Jadi misalnya dari Magelang mau jalan ke Jogja lewat jalan utama, soalnya kalau lewat jalan pinggiran dikhawatirkan keamanannya kan. Jalan apa ini? Oke, jalan aku ya. Nah kalau kondisi jalan kayak gini, lajur khususnya itu mana, tanda tanya. Itu sih kan tadi kalau yang di mana tadi bah, kalau misalnya tidak tersedia lajur khusus kapasitas kemudian berarti kan trotoar ya, trotoar. Nah kalau kayak gini trotoarnya ya berarti nggak bisa pakai sepeda listrik dari Magelang ke Yogyakarta. Atau kalau mau pakai sepeda listrik, kendaraan listrik ya, harus lewat area pemukiman kayak gini. Dan dimana kalau lewat daerah sini malam-malam kan mengganggu. Nah itu gimana itu? Oke, komentarnya kayaknya itu aja dulu sih, yang lainnya oke. Ya mungkin juga karena ini aturan pertama ya, memang harus dikaji. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada sempat nonton video ini, silahkan kontak siapapun yang kalau ada concern di sini, kontak siapapun yang dipilih di pemilu terakhir kemarin, calegnya itu harusnya menerima suara teman-teman sekalian. Ngaku-ngaku aja, aku milih kamu, tolong suarakan. Ah, kamu kan apa namanya? Kamu kan representasi suaraku. Wow, gitu aja sih. Oke, thank you very much. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa lagi di Bedatur berikutnya. Menarik nggak ya? Ya udah, oke. Bye bye.